Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Pradityaningsih dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari kelas R003 dengan NIM C1B01237 dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan berjudul Konsep Posting ke Buku Besar Neraca Saldo dan Konsep Awal Jurnal Penyesuaian dalam Perusahaan Jasa. Materi yang saya sampaikan yang pertama yaitu konsep posting ke buku besar. Yang pertama, buku besar atau juga dikenal dengan General Ledger adalah salah satu bagian dari siklus akuntansi. Isi dari buku besar ini adalah kumpulan transaksi yang dari jurnal umum dan jurnal khusus. Fungsi dari buku besar dapat disimpulkan menjadi 4. Yang pertama, menjadi bahan dan informasi dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, untuk dasar penggolongan transaksi yang sudah tercatat pada jurnal. Yang ketiga, untuk alat menggolongkan data keuangan yang bisa mengetahui jumlah maupun keadaan rekening atau akun. Yang selanjutnya, untuk alat meringkas data transaksi yang sudah tercatat di dalam buku besar ke dalam jurnal umum. Cara mempostingnya jurnal ke buku besar juga terdapat 4 bagian juga. Yang pertama, terlebih dahulu memindahkan tanggal kejadian pada jurnal umum dalam tanggal yang ada pada buku besar. Kedua, pindahkan juga jumlah debit, jumlah kredit dalam kolom debit, dalam kredit dalam buku besar. Selanjutnya, masukkan nomor halaman dalam jurnal dalam kolom referensi dalam buku besar. Yang terakhir, pindahkan penjelasan dan keterangan singkat dalam jurnal umum dan dalam buku besar. Cara membuatnya terdapat 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap persiapan. Proses pembuatan buku besar dilakukan apabila sudah selesai dalam mencatat semua transaksi buku, entah transaksi pembelian, penjualan, pengeluaran, dan penerimaan kas yang lain. Tahap yang kedua yaitu tahap MS Excel. Langkah selanjutnya terdiri dari beberapa step yang terdiri dari pada bagian teratas yakni nama akun atau rekening dapat memilahnya langsung pada list yang telah ada. Sedangkan untuk membuat daftar dapat berdasarkan nama rekening atau akun atau kode rekening, silakan pilih sesuai keinginan. Yang terakhir, jumlah transaksi rekening pada sisi debit serta kredit dapat dihitung saldo rekening. Pada tugas ini dapat menggunakan rumus SUBMIF. Saldo akan diperoleh dengan cara menghitung selisih dari saldo pada debit dan kredit. Tinggal menyesuaikan dengan jenis akun. Selanjutnya, penjelasan kolom-kolom jurnal. Kolom-kolom yang pertama ada tanggal, diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun. Kolom yang kedua, nomor bukti, diisi dengan nomor bukti transaksi. Ada kalanya kolom ini ditiadakan. Yang ketiga, keterangan, diisi dengan perkiraan atau akun yang diuraikan. Kolom ref atau referensi diisi dengan nomor kode akun. Nomor debit diisi dengan jumlah atau nilai perkiraan yang akan didebet. Yang terakhir, kolom kredit diisi dengan jumlah atau nilai perkiraan yang akan dikredit. Selanjutnya, ada materi selanjutnya yang saya akan sampaikan ada neraca saldo. Neraca saldo adalah menguji bahwa setelah semua posting yang dilakukan, jumlah debit sama dengan jumlah kredit. Jenis neraca saldo terdapat 3, yaitu neraca saldo yang belum disesuaikan. Yang kedua, neraca saldo yang setelah penyesuaian. Yang ketiga, neraca saldo penutup. Selanjutnya, manfaat dari neraca saldo yaitu dapat memudahkan dalam melakukan pengecekan tahapan kebenaran buku besar yang telah dibuat.
sebagai sumber pembuatan kertas kerja atau neraca lajur. Yang ketiga, sebagai dasar penyusunan laporan keuangan perusahaan. Contoh neraca saldo untuk membantu setidaknya bentuk neraca saldo terdiri dari kolom utama yaitu kolom kode atau nomor, akun, nama akun, keterangan, kolom debit, dan kolom kredit. Untuk lebih mudah memahami cara pembuatan neraca saldo. Neraca saldo terdapat tahap-tahap dalam penyusunan neraca saldo yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyertakan nama akun dan saldonya, menyertakan kolom debit dan kredit, memberikan bukti kesamaan jumlah dari kedua kolom debit dan kredit. Contoh neraca saldo berdasarkan data keuangan milik PT XYZ pada periode Desember 2019 yaitu sebagai berikut. Materi yang terakhir yang saya sampaikan adalah konsep awal jurnal penyelesaian. Jurnal penyelesaian adalah suatu proses catatan yang menyesuaikan fakta aktual pada akhir periode pelaporan. Catatan penyelesaian ini didasarkan pada data dari neraca percobaan dan data penyesuaian pada akhir periode. Fungsi jurnal penyesuaian sesuai dengan pemahaman yang dijelaskan di atas. Jurnal penyesuaian ada memiliki beberapa fungsi termasuk untuk akun nominal. Ini adalah akun terdapat dan biaya dapat dikenali selama periode tersebut dan menunjukkan situasi sebenarnya. Menghitung estimasi nominal, pendapatan aktual, dan pengeluaran pada periode yang sesuai. Pada akhir periode, atur neraca pada akun buku besar umum hingga estimasi neraca kewajiban aset neraca real menampilkan jumlah aktual. Dengan demikian, pada akhir periode, akun real dapat berbentuk aset, kewajiban, dan modal menggunakan situasinya. Contoh kasus adalah sebagai berikut. Suatu perusahaan sudah menyelesaikan pekerjaan senilai 550.000, namun jumlah ini belumlah masuk pada neraca saldo senilai 15.600.000 serta merupakan bentuk piutang dari suatu hasil perusahaan itu. Andaikan ditulis pada bentuk jurnal penyelesaian, pendapatan akan bertambah menjadi 16.150.000. Baiklah, sekian dari presentasi makalah saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.